Selamat siang untuk Pak Adavin selaku guru sosiologi dan teman-teman semuanya. Hari ini kami berempat akan melakukan podcast bertemakan sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang dan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Perkenalkan, saya Rodri, absen 20. Saya Dilan, absen 8. saya Thierry, absen 3. Saya Michael, absen 18. Nah, pertama-tama kalau sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda tuh gimana tuh Michael? Nah, jadi ya, sejauh pengetahuan saya tentang definisi paradigma itu adalah kerangka berpikir atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan suatu fenomena. Oke, kalau contohnya paradigma itu ada di ilmu lain nggak ya selain sosiologi? Mungkin ada, tapi dalam hal yang berbeda. Kan sesuai definisinya tadi, yaitu kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami suatu peristiwa. Jadi mungkin di pelajaran seperti sejarah itu pasti bakal ada. Menarik. Nah, kalau sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda itu mencakup apa aja? Nah, saya akan lanjutkan ya. Kalau untuk yang pertama itu ada fakta sosial. Nah, fakta sosial ini itu kajian sosiologi itu berdasarkan dari fakta sosial ini. Jadi kajian ilmu sosiologi ini harus berdasarkan dengan fakta sosial dari sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda ini. Nah, di dalam fakta sosial ini ada material entity. Material entity itu contohnya bisa seperti keluarga, sekolah, negara, dan bisa lain-lain. Nah, material entity ini dapat dirasakan secara nyata oleh kita. Nah, sedangkan non-material entity itu contohnya seperti ide, gagasan, dan pemikiran. Nah, untuk non-material entity ini itu tidak bisa dirasakan secara langsung. Nah, untuk teori fakta sosial ini ada teori konflik, teori sistem, struktural, fungsional. Nah, kalau untuk isi yang kedua ada apa ya? Untuk yang kedua itu adanya definisi sosial. Jadi definisi sosialnya definisi itu bagaimana individu menciptakan dan memahami makna dalam kehidupan sosialnya mereka. Seperti contohnya itu seseorang bertampilan menarik untuk mengimpress crushnya gitu di dalam sekolah gitu. Dan itu teori-teorinya itu mencakup 3. Contohnya itu ada tindakan sosial, interaksi sionalisme, simbolik, dan juga fenomenologi. Nah, contoh lain dari definisi sosial itu bisa aja di lingkungan sekolah nih ya. Contohnya ya bisa aja memakai jam tangan mahal gitu untuk menunjukkan kekayaan gitu. Nah, dari yang aku baca-baca ada yang ketiga. Dilan tahu nggak apa itu? Tahu. Yang ketiga itu ada perilaku sosial. Perilaku sosial itu berfokus pada bagaimana perilaku seseorang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan konsekuensi dari tindakan mereka. Contohnya seorang anak membantu ibunya agar bisa dipuji. Terus seorang murid menjawab pertanyaan susah dari gurunya agar dapat diberi nilai. Agar dipuji juga ya. Sepertinya sosiologi dengan paradigma ganda ini menarik ya. Dan bisa diterapkan. Ada contohnya banyak di kehidupan sehari-hari ya. Aku mau nanya dong, kan tadi kan kata kamu apa di cakupan pertama yaitu fakta sosial, kan ada material entity dan non material entity. Iya. Nah, maksudnya pada material entity itu dapat dirasakan, kalau non material entity tidak bisa dirasakan, maksudnya gimana itu? Nah, kalau non material entity itu kan contohnya tadi seperti ide, pemikiran. Nah, itu ide pemikiran itu kan nggak bisa dilihat secara langsung oleh orang lain. Oh, jadi nggak ada bentuk fisiknya gitu? Iya. Oh. Nah, sedangkan kalau kayak negara, keluarga, sekolah, nah itu kan kita bisa lihat lingkungannya secara langsung. Oh, gitu. iya.
Kalau perilaku sosial ada contoh lain lagi nggak ya selain dua tadi yang di selain lingkungan sekolah, Perilaku sosial. misalkan di masyarakat? Seorang gitu ya, misalnya ada anak kecil gitu, sementara nenek tua menyeberang, terus dia dibantu nenek-neneknya biar dapat imbalan gitu. Nah, bisa atau juga bisa untuk mendapatkan pujian dari masyarakat, bisa juga ya. Kalau kan di sekolah kita ngeliat paskibra itu termasuk faktor yang mana ya dalam sosiologi? Sebenarnya bisa termasuk ke perilaku sosiologi ya menurut saya, soalnya perilaku sosial. Maaf. Jadi menurut saya perilaku sosial karena mungkin ada beberapa orang yang mengikuti paskibra. Yang pertama kan pasti ada yang menjadi OSIS tuh. Iya. Nah ada juga mungkin yang ingin mengikuti paskibra agar mungkin dia ingin memberikan apa ya, cari perhatian dari lawan jenisnya gitu yang dia sukai, misalkan Kalau kayak gitu itu bukannya termasuk definisi sosial? bisa termasuk itu juga, tapi juga bisa termasuk dalam dipuji misalkan oleh guru, dipuji oleh orang tuanya. Nah, jadi bisa termasuk kedua itu sebenarnya, tergantung cara kita melihat paskibranya itu, kita mau apa, mendapatkan apa dari paskibra itu. Setuju. Jadi begitu. Mungkin segitu saja ya dari podcast kita kali ini. Podcast singkat. Ya, terima kasih Pak David dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Bye.